Intensi misa pada sore hari ini kita bersyukur berdoa bersama Bapak Hendrikus Arhan Jaya Banjarsari yang merayakan ulang tahun yang ke-64 pada hari ini. Semoga panjang umur, senantiasa sehat, dianugerahi rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga. Permohonan dari Agatha Vincentia Yulena. Dan juga kita berdoa bagi Opa Yusuf Banjarsari yang meninggal 32 tahun yang lalu. Semoga Allah Bapa berkenan menerima Opa di sisinya menjadi pendoa bagi anak-anak, cucu, dan menantu. Permohonan dari keluarga Hendrikus Arhan Jaya Banjarsari. Kita juga berdoa bagi kebahagiaan kekal Ibu Teresa Dewi Sujahni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Tadeus Rasul. Bersama-sama kita bersyukur atas kedua rasul ini yang sungguh-sungguh memberkati gereja, pelayanan yang tidak tersorot oleh kamera, oleh publikasi, tetapi sungguh-sungguh pelayanan dalam kesepian, tetapi sungguh gereja hadir dalam kesetiaan dan kesederhanaan itu. Maka mari kita hening sejenak, kita awal Ekaristi hari ini dengan hati yang pantas, kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mendirikan gerejamu atas kesetiaan dan juga kesederhanaan dari rasul-rasul yang Engkau pilih sendiri dan Engkau sebut namanya satu persatu. Engkau mengenal kehidupan mereka, Engkau mengenal pribadi mereka dan menyerahkan kepada mereka perjalanan gerejamu untuk Kau sertai melalui mereka. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan agar kami semua boleh menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dan memelihara iman berkat doa para rasul-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah.
Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka, meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya. Haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu pujian para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, dan keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Amin. Tadi kalau kita melihat dua nama yang kita pestakan, kita hormati, kita rayakan hari ini, yaitu Simon dan Yudas.
dari 12 rasul yang disebutkan dalam Injil, nama mereka tadi di depan, di tengah atau di belakang Bapak Ibu? Dua nama yang kita rayakan hari ini, tadi kan 12-nya disebut, karena mereka bagian dari 12 rasul. Lalu kedua nama tadi kita temukan, itu kita dengar di awal, atau di tengah atau di akhir? Ayo. Di tengah, di akhir atau di awal nama dua orang tadi? Hanya ada satu pilihan, bukan awal dan akhir. Nama Simon dan Yudas ditemukan dalam rombongan 12 nama yang disebut tadi di bagian tengah, awal atau akhir? Akhir. Nama mereka itu nomor 10 dan 11. Sampai yang ke-12 itu siapa? Yudas Iskariot. Nama mereka bahkan tidak pernah disebut gitu ya, tidak pernah bercakap-cakap kecuali si Yudas pada perjamuan malam terakhir. Nama yang tidak kita dengar, tidak barangkali perjumpaan obrolan-obrolan juga kita tidak dengar, kita tidak baca jejak tulisannya di dalam seluruh tulisan. Memang Yudas kemudian punya surat di dalam kitab suci dan itu diasosiasikan sebagai tulisannya dia. Tetapi yang menarik adalah bahwa dua nama ini tidak populer, tidak seperti rasul-rasul yang lain yang memang sangat-sangat dikenal oleh kita, banyak kisahnya dan kita tahu ada Yohanes yang sangat dekat dengan Yesus, ada Petrus, ada Simon Petrus yang akhirnya menjadi soko guru gereja dan yang lain-lain. Tapi dua nama ini bahkan disebut yang paling akhir, tidak dikenal oleh kita, tetapi bukan berarti mereka tidak dikenal secara pribadi oleh Yesus, pasti tidak. Mereka tidak dikenal oleh kita secara nama, tetapi kita yakin mereka dikenal sangat pribadi, sangat personal oleh Yesus. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Injil sendiri bahwa Yesus memanggil mereka satu persatu, nama mereka dikenal oleh Yesus. Maka mungkin mereka tidak kita kenal, tidak kita dengar namanya, tetapi yang pasti mereka dikenal secara pribadi oleh Yesus yang memilih mereka. Maka mau kita apakan renungan hari ini, bahwa ternyata mencintai, mengasihi Yesus dalam diam itu masih sangat diperlukan hingga hari ini. Mereka ini bagi saya juga adalah rasul-rasul yang mencintai, bekerja dalam sepi, dan juga mencintai gereja dalam kesederhanaan. Rasul-rasul yang sungguh-sungguh bekerja dalam sepi, dalam keheningan, doa, dan kesederhanaan. Mereka itu masih ada kok sampai sekarang. Rasul-rasul yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi gereja, mencintai masyarakat dan keluarga dalam kesepian dan keheningan, tidak ada sorot kamera, tidak ada publikasi, tidak ada apapun pengumuman, tidak ada tepuk tangan juga barangkali. Mereka yang mengasihi dalam sepi ini malah kadang-kadang sering dilukai dan tidak dihargai. Tapi yang mengesan untuk mereka adalah mereka tetap kerja, tetap doa, tetap juga setia dalam arena pekerjaan, arena-arena di mana mereka mesti menjadi garam dan terang. Mereka-mereka ini sungguh setia dan gereja hingga hari ini boleh berdiri berkat mereka-mereka ini. Gereja sampai sekarang kita yakini masih tegar berdiri juga oleh karena kesetiaan dan kesederhanaan yang ditampakkan oleh umat sendiri yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, gereja, dan masyarakat dalam diamnya. Ada banyak ketua lingkungan, pengurus yang sungguh-sungguh setia berjalan dalam diam, mengasihi umatnya, tidak dihargai juga kadang-kadang, tetapi mereka sungguh-sungguh bekerja. Ada begitu banyak kelompok kategorial yang dalam kesetiaannya juga dalam caranya masing-masing yang terus berdoa. Terus saja berdoa tanpa perlu dilihat, tanpa perlu kemudian ada pengumuman macam-macam bahwa kami berdoa setiap saat, tidak. Terus berdoa, terus bekerja, terus berkarya dalam kesetiaan dan dalam diamnya. Ada banyak orang tua juga yang setia mendampingi anak-anaknya.
sangat sukses, sangat setia, dan mereka juga dalam diam pekerjaannya itu. Ada begitu banyak juga orang-orang muda yang masih mencintai gereja, yang hadir dalam kesendirian, dalam kesepiannya, untuk juga terlibat dalam aneka pekerjaan, kegiatan-kegiatan di gereja, dan juga perjumpaan di lingkungan dan di masyarakat. Banyak orang muda yang tetap setia dalam diamnya, dalam kesepiannya. Maka mari kita berdoa. Kita mohon rahmat dari kedua rasul yang kita rayakan, kita pestakan hari ini. Semoga gereja juga tetap masih sungguh bisa berdiri, bukan pertama-tama oleh popularitas apa yang kita kerjakan, tetapi pertama-tama gereja moga-moga masih akan terus berdiri oleh kesetiaan-kesetiaan kita dalam diamnya kita, tetapi dalam kesetiaan dan kesederhanaan. Dan kita juga tahu bahwa gereja berdiri sekali lagi bukan atas nama-nama besar, tetapi juga atas orang-orang yang setia dalam tugas dan pekerjaannya. Dalam kesederhanaan seperti Simon dan Yudas yang kita peringati hari ini, bahkan namanya pun disebut paling akhir, tak masalah. Tetapi mari kita bersyukur bahwa dua nama ini pun juga nama kita, meski kadang tidak dikenal, tidak dilihat, tidak disertai tepuk tangan, tetapi yakinlah bahwa namaku, nama saya, namamu, nama kita sangat dikenal secara pribadi oleh Yesus sendiri. Maka mari kita senang dan bangga, bukan karena kita dikenal banyak orang, bukan bangga karena ditepui tangan, bukan bangga karena dihargai pekerjaan-pekerjaan kita oleh banyak orang, tetapi banggalah dan bersyukurlah karena kita yakin namaku pasti dikenal oleh Tuhan Yesus kita. Maka mari kita bersyukur bahwa besarnya nama kita bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang dikenal oleh banyak orang, tetapi bagaimana jejak kasih kita sungguh-sungguh tinggal di hati banyak orang oleh karena kesetiaan, oleh karena kasih yang diam, tetapi juga oleh kesederhanaan yang mendalam dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Terima diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kemuliaan, Santo Simon dan Santo Yudas, rasul-rasulmu, sudah engkau terima dalam kemuliaan abadi. Terimalah persembahan umatmu ini,
dan bimbinglah kami agar pantas merayakan misteri suci ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ayang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Simon dan Santo Yudas yang telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus demi kemuliaan namanya, menyatakan karya-karya agung. Dan dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan kami yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, tebang hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14
dan Uskup Agung kami Yohanes serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Teresia Dewi Sujahni dan Opa Yusuf Banjarsari. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, sabda Tuhan. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sakramen yang sudah kami sambut mengobarkan hati kami untuk ikut serta mewartakan Injil-Mu dalam Roh Kudus. Semoga doa dan pertolongan para rasul-Mu, Santo Simon dan Santo Yudas, melindungi kami senantiasa dalam peziarahan menuju hidup yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan. Karya usaha pelayanan dan istirahat malam hari ini dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.